Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang fakta dan kisah sebenarnya tentang negara Palestina yang hilang atau dihapus dari Google Maps dan Apple Maps. Jadi mohon bagi teman-teman tonton video ini sampai habis supaya kalian gak gagal paham dan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Ya teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya, yaitu channel Adib Fayat. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Adib Fayat. Saya mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negara Maroko. Jadi saya ingin membuat video yang sedang viral di tahun 2020 ini, di bulan Juli ini, yaitu tentang hilangnya negara Palestina di Google Maps dan Apple Maps, dan bagaimanakah fakta sebenarnya sungguhnya. Nah, saya di belakang saya ini backgroundnya dinding rumah ya di Maroko, dan di atasnya ada peta Indonesia. Oke, jadi oke. Nih. Jadi di tahun 2020 ini kita diviralkan dengan video-video yang beredar di sosial media, yaitu tentang hilangnya Palestina dari Google Maps dan Apple Maps. Dan ada juga rumor yang beredar, ada seseorang yang menge-share sebuah video di sosial media. Dia mencari negara Palestina di Google Maps, dan pas dilihat di area itu tidak ada negara Palestina tersebut. Pas dia cari-cari, ternyata Palestina ada di sebuah lautan yang jauh banget dari daratan, yang mana di situ ada titik bernama Palestina. Dan itu menurut saya itu sangat-sangat merendahkan gitu, merendahkan negara Palestina dan benar menjatuhkan banget negara Palestina. Nah, kira-kira apa sih fakta sebenarnya dari masalah ini? Apakah memang Palestina belum dicantumkan di Google Maps, ataukah memang Google Maps dan Apple Maps sengaja menghapus Palestina di aplikasi mereka, di pencarian itu? Baiklah, di video kali ini saya akan membahasnya semuanya. Jadi tonton video ini sampai habis supaya kalian gagal paham. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah dulu supaya kalian gak ketinggalan nanti video-video selanjutnya yang ada bermanfaat bagi kalian semua. Itu tentang keilmuan dan tentang yang video-video yang menghibur bagi kalian semua. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, seperti yang saya tadi bilang di awal ya kan, ada video yang membuktikan bahwa Palestina itu berada di lautan yang sangat jauh dari daratan. Kalian penasaran dengan video itu? Ini videonya. Jadi gue baru tahu kalau Palestina itu dihapus di Google Maps. Akhirnya gue coba cari lah ya. Oh ternyata pas gue share Israel, beneran cuman Israel doang geng, gak ada Palestinanya. Terus gue cari habis itu gue share Palestina lah ya di YouTube. Dan jauh banget anjir. Kemana nih? Astaga, Palestina di tengah-tengah laut, dan itu nggak ada daratannya. Ya Allah, tega banget ya hapus Palestina. Parah nih, parah. Kalian udah lihat sendiri kan videonya tadi seperti apa? Tuh, aduh, benar-benar gak tega banget sih. Google Maps parah banget sih. Apple Maps bisa-bisanya tuh meletakkan Palestina di tempat yang jauh gitu loh dari daratan tuh, di tengah lautan men. Ya Allah, kasian banget. Coba kalian komen di bawah
bagaimana perasaan kalian terhadap Palestina dan rencana kalian tuh apa gitu. Jadi teman-teman, ini berita yang saya temukan. Oke, kita bisa lihat beritanya sambil kita pelajari juga dan pahami tentang masalah ini. Jadi saya pas cari berita di Google tentang masalah Palestina ini, kemudian saya muncul link, yaitu link ini, berita ini dari CNBC Indonesia. Heboh, peta Palestina hilang dari Google Maps. Ini faktanya. Nah, jadi ini faktanya. Kita baca bareng-bareng ya. Saya baca dan kalian juga bisa lihat juga dan kalian bisa pahami tentang masalah ini. Jakarta, CNBC Indonesia. Sejak pekan lalu, jagat dunia maya dihebohkan. Kabar soal peta Palestina disebut hilang dari peta digital Google Maps dan Apple Maps. Pihak Google akhirnya menjelaskan penjelasan terkait hal tersebut. Nah, akhirnya pihak Google pun akhirnya membuka suara tentang masalah ini, ya kan? Melansir The Independent, masalah ini pertama kali diposting oleh akun Instagram @astagfirullah. Dia menuliskan Google Maps dan Apple Maps secara resmi menghapus Palestina dari peta dunia. Nah, jadi pertama kali beritanya itu diposting oleh akun Instagram, yaitu Astagfirullah. Dia pertama kali yang mengetahui bahwa Palestina itu dihapus dari peta dunia. Ini awal mula viralnya ya. Akan tetapi, beberapa waktu kemudian ia meralat postingan tersebut. Menurut dia, postingan ini berisi informasi palsu, sebab Palestina tidak pernah masuk dalam peta dunia. Nah, jadi akhirnya dia sadar bahwa ternyata sebenarnya Palestina itu nggak pernah ada di peta dunia. Dia menghapus postingannya seperti itu. Namun, kita harus menyebarkan kesadaran tentang masalah ini, karena peta berkembang ke kesadaran nasional kita. Kami membutuhkan suara kamu untuk lebih keras saat ini. Gunakan suara Anda, gunakan kekuatanmu. Ini adalah tahun yang revolusioner. Dan kami akan berjuang untuk perubahan yang diperlukan untuk membawa Palestina ke peta. #FreePalestine. Nah, jadi dia itu memposting itu supaya untuk menyadarkan kita semua bahwa Palestina itu nggak ada loh. Di peta itu nggak ada Palestina. Nah, jadi dengan ada yang postingan tersebut itu menyadarkan kita bahwa dengan kekuatan kita, dengan suara kita, dengan dukungan kita, support kita, itu akan bisa memberikan lah perubahan gitu. Perubahan yang akhirnya tuh Palestina itu bisa diletakkan di peta gitu. Ada di peta Google Maps, di Apple Maps, seperti itu. Jika kita telusuri Google Maps dan Apple Maps, memang tidak ada label Palestina. Hanya nama Yerusalem dan Gaza dan West Bank untuk menggambarkan Palestina. Nah, jadi di Google Maps itu memang gak ada label Palestina sebenarnya. Jadi cuma hanya ada Yerusalem dan Gaza gitu. Untuk itu menggambarkan seakan-akan itu menggambarkan Palestina. Selanjutnya, kemudian menanggapi viral tudingan tersebut, seorang juru bicara Google menyampaikan kepada AFP bahwa pihaknya tidak melakukan perubahan terhadap perbatasan atau wilayah tersebut baru-baru ini. Juru bicara itu pun menyatakan Google belum pernah menggunakan label Palestina di Google Maps. Ia mengarahkan pada pemberitaan Inject pada 2016 dan laporan surat kabar Paris Le Monde. Kedua artikel tersebut mengutip Google yang berisi pernyataan tidak pernah ada label Palestina dalam layanan pemetaan mereka. Nah, jadi akhirnya juru bicara Google pun itu memberitahu bahwa sebenarnya tuh Palestina itu memang belum ada, teman-teman, di Google Maps semenjak tahun 2016 ya. Dia memang belum pernah melakukan perubahan. Jadi emang nggak, kata juru bicara Google itu, dia belum melakukan perubahan. Jadi belum ada perubahan tentang wilayah Palestina sebagainya. Jadi nggak ada, bukannya Palestina dihapus dari Google Maps, tapi emang Palestina itu di Google Maps belum ada gitu. Nah, jadi kemudian Kristen Leunberg, seorang dosen senior di Cornell University yang fokus pada sejarah dan sosiologi kartografi di Israel dan wilayah Palestina, mengatakan kata Palestina tidak akan pernah ada di peta-peta ini. Di sebagian besar istilah tepi barat dan Gaza. Wow. Di peta, nama Palestina biasa dikaitkan dengan sejarah Palestina sebelum pembentukan negara Israel
dan tidak digunakan di media mainstream barat. Biasanya, wilayah Palestina ditunjukkan melalui penggambaran garis demarkasi putus-putus yang berkonotasi dengan wilayah yang disengketakan dan wilayah Gaza dan tepi barat, tetap tanpa nama atau wilayah tersebut diwakili dengan garis putus-putus dan juga diberi label tepi barat dan Gaza. Jadi menurut seorang dosen senior di Cornell University yaitu Christian Leuenberger, dia itu mengatakan bahwa sebenarnya Palestina itu tidak ada di peta-peta ini, tuh nggak ada sebenarnya. Nah jadi itu Palestina karena masih wilayah persengketaan gitu kan, jadi digambarkan di Google Maps dan Apple Maps adalah garis putus-putus gitu, dan juga diberi label tepi barat dan Gaza seperti itu menurut si Christian Leuenberger. Dan kemudian saya menemukan berita lagi, jadi warga-warga Arab juga sempat viral gitu, maksudnya sempat ramai membicarakan masalah ini. Dan kenapa kok bisa ramai viral, dari mana awalnya? Kalau saya mencari berita, ada juga di CNBC Indonesia, yaitu jadi teman-teman, salah satu yang bermasalahkan masalah ini itu adalah pemilik akun Facebook Palestine International Broadcast. Nah jadi ini yang kalau di luar negeri tuh ini yang pertama kali menemukan masalah ini, yaitu di akun Facebooknya si Palestine International Broadcast India. Ia menuliskan Palestina telah dihapus dari Google Maps dan Apple Maps dan mengkaitkannya dengan rencana petinggi Israel mencaplok Palestina. Ia juga melampirkan tangkapan layar kedua peta digital. Palestina telah dihapus dari Google Maps dan Apple Maps tanpa adanya pernyataan resmi dari kedua perusahaan. Aksi ini dilakukan ketika Presiden Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk mencaplok tepi barat yang telah memicu krisis global dengan banyak negara menyebutnya pelanggaran hak asasi manusia. Tulis akun Palestine International Broadcast pada tanggal 24 bulan 7 2020. Nah ini, jadi pertama kali tuh viral di negara-negara Arab di luar Indonesia ya. Itu yang pertama menemukan itu adalah akun Facebooknya Palestine International Broadcast. Dia menemukan seperti itu, dan dia memposting seperti ini pada tanggal 24/7. Ini awalnya ya. Dan akhirnya saya juga menemukan berita, yaitu ini berita di Detik Travel, di detik.com gitu, Detik, peta Palestina hilang dari Google Maps. Ini kondisinya sekarang. Nah ini kondisinya peta Palestina ya teman-teman, bisa lihat sini tuh nggak ada gitu namanya apa Palestina, cuma ada Tel Aviv, jalur Gaza, Yerusalem, dan tadi kan kita baca kalau ada abu-abu seperti ini, garis-garis ini, garis-garis putus-putus gini, itu menandakan bahwa ini tuh wilayah persengketaan gitu ya. Nah kita baca, Jakarta, peta Palestina hilang dari Google Maps memancing reaksi dunia. Ya iyalah, siapa coba yang nggak marah dengan adanya kayak gini kan? Reaksi dunia internasional mulai dari cuek hingga memberikan reaksi negatif. Palestina saat ini terancam aneksasi yang dilakukan Israel untuk menduduki wilayah tepi barat dan West Bank atau West Bank. Dilihat detik.com pada hari Selasa tanggal 21 bulan 7 2020, tidak ada perubahan terkait peta Palestina hilang dari Google Maps. Peta digital tersebut belum menampilkan negara Palestina yang ibu kota tercatat di Ramallah, Yerusalem Timur. Google Maps menampilkan wilayah Gaza dan tepi barat dalam garis putus-putus yang menandakan wilayah tersebut masih dalam persengketaan. Ramallah terlihat berada di dalam wilayah tepi barat di sepanjang sungai Yordan. Nah, jadi memang dari sini emang Google itu belum menampilkan negara Palestina ya di Google Maps-nya. Jadi hanya menampilkan garis abu-abu yang putus-putus, itu menandakan wilayah persengketaan seperti itu. Kemudian dikutip dari Xinhua, yaitu adalah guru sejarah Ibrahim Ribat dari kota Nablus di tepi barat, yakin peta Palestina itu hilang dari Google Maps berkaitan dengan Amerika Serikat. Selain Google Maps,
peta Palestina juga menghilang dari aplikasi Apple Maps. Menghilangnya peta Palestina bukan kebetulan. Ini adalah awal implementasi rencana Amerika untuk Timur Tengah. Dan sepertinya pakut terakhir untuk peti mati adalah masalah Palestina, kata Ibrahim. Ya mungkin kata si Ibrahim ini dia guru sejarah dari kota Nablus, Ibrahim Ribat. Dia berkata bahwa hilangnya negara Palestina di Google Maps itu ini berkaitan dengan Amerika Serikat. Mungkin di sini ada rencana Amerika ke Timur Tengah seperti itu. Untuk Timur Tengah rencananya apa? Memang sih Amerika itu adalah dia nggak suka banget Israel tuh, nggak suka Palestina, nggak suka Palestina untuk merdeka. Bahkan dia mendukung banget Israel gitu. Emang Palestina itu dibenci banget negara Amerika karena Amerika kan tidak suka Islam gitu ya kan. Jadi membenci negara-negara Islam seperti Palestina. Bahkan juga Amerika termasuk negara yang tidak mengakui kemerdekaan dari Palestina. Seperti itu. Kemudian, namun Ibrahim yakin peta Palestina yang hilang dari Google Maps tidak akan membuat semangat orang Palestina meredup untuk melindungi negaranya. Ibrahim berkata, mereka mungkin bisa melenyapkan Palestina dari peta, namun mereka tidak akan bisa mengambil Palestina dari jiwa-jiwa orang-orang Palestina. Nah benar, di Ibrahim itu berkata bahwa dia itu yakin banget bahwa mungkin mereka tuh bisa menyiapkan Palestina dari peta. Peta itu bisa menghilangkan Palestina, tapi tidak bisa menghilangkan Palestina di hati orang-orang Palestina. Mungkin saat ini Palestina dalam keadaan seperti ini, tapi nanti Allah akan membalas itu semua dan berikan kemerdekaan dan kehidupan yang sejahtera, harmonis, sakinah, mawaddah bagi orang Palestina. Amin. Ya mereka kan mati syahid guys, jadi yang sama surga gitu orang-orang Palestina. Memang ya nanti pasti ada masanya tuh Islam akan berjaya lagi pasti. Nah kemudian tak mungkin berbicara tentang Palestina tanpa menyinggung Israel yang saat ini sedang melakukan usaha pencaplokan wilayah tepi barat. Dikutip dari tulisan ini itu Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomasi. Nah jadi Indonesia itu Israel itu nggak punya hubungan diplomasi guys, nggak ada. Nah saat ini Indonesia dan Israel tidak punya hubungan diplomatik formal seperti yang dimiliki Indonesia dengan Palestina. Nah ujar seorang penulis yang karya dimuat dalam Asia Pacific Bulletin. Dikutip dari situs ini, Express Center. Indonesia pernah disinggung sebagai negara yang mungkin bisa mengawal proses diplomasi antara Israel dan Palestina. Diplomasi diharapkan bisa menjadi proses penyelesaian konflik tanpa terjadi perang. Saat itu wakil presiden periode 2014 sampai 2019 Yusuf Kala. Beliau mengatakan Indonesia tidak bisa melakukan peran tersebut karena tak punya hubungan formal dengan Israel, tak punya hubungan diplomasi jika Indonesia dan Israel tidak saling kenal. Jadi waktu itu ada yang mengharapkan gitu Indonesia bisa menyelesaikan masalah Palestina dan Israel gitu kan hubungan diplomasi. Nah tapi kemudian wakil presiden kita pada tahun 2014 sampai 2019 masa jabatannya yaitu Yusuf Kala mengatakan bahwa Indonesia itu sama Israel tuh nggak ada hubungan diplomatik gitu, nggak ada hubungan diplomasi dan ya pokoknya kita nggak ada hubungan lah formal dengan Israel gitu. Jadi kita tuh seakan-akan nggak bisa membantu Palestina gitu untuk menyelesaikan masalah Israel karena kita tuh dengan Israel tuh seperti tidak saling kenal gitu kan, tidak hubungannya. Seperti itu sobat. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulannya adalah bahwa sebenarnya peta Palestina itu belum dicantumkan di Google Maps dan Apple Maps. Itu adalah pengakuan tadi dari Google ya kan ngomong seperti itu. Namun kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, kita harus membela dan membantu negara Palestina. Karena negara kita tuh merdeka pertama kali yang mengakui itu Palestina teman-teman. Dan hubungan diplomatik Indonesia dan Palestina tuh sangat-sangat gitu loh, mantap kan? Jadi kita tuh harus mendukung, membantu Palestina dengan apa? Dengan cara kita mendoakan Palestina semoga diberikan
kemudahan dalam menghadapi setiap urusannya dan kelancaran urusannya, dan semoga masa yang Israel itu cepat selesai dan Palestina bisa hidup makmur, sejahtera gitu kan, harmonis gitu. Dan semoga Allah bisa memberikan mereka tuh kesabaran dan memberikan mereka surga nanti di akhirat kelak nanti, dan pasti sih masuk surga pasti, yakin. Dan jadi kita ya dengan suara kita, kekuatan kita harus bisa membantu Palestina supaya masalah Palestina dan Israel itu cepat selesai dan Palestina bisa menjadi negara yang merdeka. Amin. Jadi kalian komen di bawah ya guys, save to Palestina atau #free to Palestina gitu kan. Berikan apa yang bisa kalian bantu untuk Palestina gitu, dan apa yang kalian bisa berikan untuk Palestina gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Saya doakan semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam menghadapi hidup kalian masing-masing. Jangan lupa untuk di subscribe channelnya ya, dan juga di share, disebarkan ke media sosial kalian yang punya di WhatsApp, Facebook, atau Instagram, supaya teman-teman kalian, keluarga kalian juga melihat video ini dan mendapatkan amal yang jariah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum.